Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena itu memberitakan firman itu sesuatu yang sangat penting supaya umat mendengar dan akhirnya iman bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 21. Firman-Nya berkata demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Kalimat yang sama diulang lagi dalam ayatnya yang ke-25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita? Seringkali, acap kali, itu dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana pola hidup kita. Yang sang pemazmur menyebutnya dengan kebenaranku. Nah karena itu kita belajar dalam hidup ini, dalam pola hidup kita, kita bangun cara hidup yang benar di mata Tuhan, yang baik di mata Tuhan. Karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan cara hidup kita. Kalau Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, kalau Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita, maka dalam konteks ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang dituntut Tuhan bagi kita. Yang pertama ayatnya yang ke-26a. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita, maka yang pertama kita harus berlaku setia. Kita harus belajar untuk hidup setia karena apa? Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Tuhan berlaku setia kepada kita karena kita adalah orang yang setia. Maka benarlah kata Raja Daud, kata sang pemazmur, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kalau kita setia, maka Tuhan berlaku setia kepada kita. Nah karena itu mari kita belajar, terus berusaha membangun cara hidup, membangun kelakuan kita yang setia, karakter kita. Kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, karena engkau, Tuhan, berlaku setia. Hal yang kedua yang dituntut dari kita, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Yang kedua yang dituntut dari kita ayat 26 bagian B. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Perhatikan di sini. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Orang yang tidak bercela sama juga dengan orang yang suci. Kalau kita berlaku tidak bercela, maka Tuhan juga berlaku tidak bercela. Kalau kita bersikap seperti orang suci, maka Tuhan juga berlaku suci.
Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi hal yang kedua, karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan cara hidup kita, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita harus berlaku tidak bercela. Kita berlaku seperti ataupun sebagai orang yang suci. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Itu berarti bahwa kita terus berproses dalam hidup ini. Bila kita ada mendapati cara-cara hidup kita yang masih ada celah, maka kita perlu memperbaikinya. Kita perlu bertobat. Ada cara-cara hidup kita, kelakuan kita yang tidak suci, yang tidak benar. Kita perlu mengintrospeksi diri dan kita belajar meninggalkannya. Supaya kita terus berproses menjadi orang yang berlaku tidak bercela, menjadi orang yang suci, yang kudus di mata Tuhan, karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Yang ketiga ayat 28. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Kalau ada orang yang memandang dengan congkak atau bersikap congkak atau sombong, kau rendahkan, Tuhan rendahkan. Itu berarti bahwa kalau Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, maka yang ketiga yang dituntut dari kita adalah kita harus berlaku rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong. Karena kalau kita berlaku congkak, Tuhan akan rendahkan. Tapi kalau kita berlaku rendah hati, nanti Tuhan akan tinggikan. Jadi itu berarti sebagai umat, mari kita terus berproses untuk terus mengevaluasi diri, mendiagnosa diri kita. Adakah cara-cara hidup kita yang congkak? Adakah cara-cara hidup kita yang sombong? Maka Tuhan akan memperlakukan kita dengan cara merendahkan kita. Tapi ketika kita berlaku rendah hati, berkarakter rendah hati, bersikap rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Jadi kita perlu sadar, kalau kita sombong kita perlu bertobat. Karena kesombongan itu musuh Tuhan. Karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Mari kita terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Betapapun harta kekayaan kita banyak, kita belajar untuk tetap jadi orang yang rendah hati. Betapapun tinggi jabatan kita, tapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Betapapun banyaknya gelar yang kita punyai, kita harus tetap belajar menjadi orang yang rendah hati. Seperti kata orang, seperti ilmu padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan, Tuhan akan rendahkan. Tapi sebaliknya kalau kita berlaku rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Allah yang punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku, sesuai dengan cara hidup kami. Karena itu ajarlah dan tolonglah kami, supaya kami berlaku setia, karena Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tolonglah kami supaya kami berlaku tidak bercela, karena terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Tolonglah kami supaya kami berlaku rendah hati, karena terhadap orang yang rendah hati, Engkau akan meninggikan. Tetapi terhadap orang yang congkak, Engkau akan merendahkan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Hamba berdoa untuk yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.